itu adalah keberadaan manusia sendiri. Karena manusia adalah kitab yang berjalan. Nafasnya adalah ayat. Air matanya adalah ayat. Kelahirannya adalah ayat. Kematiannya pun adalah ayat. Rasa laparnya ayat. Rasa cintanya adalah ayat. Dan kebutuhan mutlaknya kepada Allah adalah ayat terbesar Tuhan. Selama manusia masih menyadari kelemahannya, selama itu ia masih dapat menemukan Tuhannya. Mohon maaf jika saya salah Tuhan. Engkau telah menjawab banyak pertanyaan. Namun ketahuilah, masih ada satu pertanyaan yang bahkan para arifin menangis ketika mendengarnya. Dan pertanyaan itu akan menentukan apakah seseorang hanya mengenal Bismillah atau benar-benar tenggelam di dalam samudra Bismillah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya Tuhan. Silahkan Tuhan. Wahai Probo, jika Allah adalah tujuan akhir perjalanan, mengapa Dia menciptakan kerinduan sebelum pertemuan? Allah Akbar. Mas Pur, dengarkan nih Mas Pur. Dan yang lainnya. Allah. Allah quwata illa billah. Wahai Tuhan, menurut saya kerinduan diciptakan agar manusia belajar berjalan. Karena tanpa kerinduan tidak ada pencarian. Tanpa pencarian tidak ada perjalanan. Tanpa perjalanan manusia tidak akan pernah mengetahui betapa berharganya pertemuan. Bukankah hujan terasa begitu indah setelah kemarau Tuhan? Bukankah fajar terasa begitu agung setelah malam? Bukankah air terasa begitu nikmat bagi orang yang kehausan? Demikian pula perjumpaan dengan Allah. Allah menciptakan kerinduan agar hati memiliki sayap untuk terbang menujunya. Allah Akbar. Mohon maaf Tuhan, air mata saya menetes. Allah Akbar. Jika demikian, apakah kerinduan itu tanda kedekatan? Allahu Akbar. Tidak selalu, hai Tuhan. Kadang kerinduan adalah tanda kedekatan. Kadang kerinduan adalah tanda kehilangan. Tetapi satu hal yang pasti, orang yang tidak merindukan Allah berada dalam bahaya yang besar. Karena hati yang tidak rindu kepada Allah biasanya sedang jatuh kepada cinta selain Allah dan memiliki ilah-ilah yang lain di dalam hatinya. Allahu Akbar. Wahai Probo, sekarang aku akan bertanya tentang Bismillah dari sisi yang lebih tinggi. Nih Tuhan. Katakan kepadaku, mengapa Allah mengajarkan manusia memulai segala sesuatu dengan Bismillah? Allah Akbar. Apakah Allah membutuhkan disebut sebelum pekerjaan dimulai? Allah tidak, wahai Tuhan. Allah tidak membutuhkan penyebutan kita. Kitalah yang membutuhkan Allah. Bismillah bukan untuk mengingatkan Allah pada kita. Bismillah adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah. Ketika seorang hamba mengucapkan Bismillah sebelum bekerja, ia sedang mengakui bahwa kemampuan itu bukan miliknya. Ketika ia mengucapkan Bismillah sebelum makan, ia sedang mengakui bahwa rezeki itu bukan hasil kekuatannya semata. Ketika ia mengucapkan Bismillah sebelum berjalan,
ia sedang mengakui bahwa langkahnya berada di bawah penjagaan Allah. Maka bismillah adalah penghancur kesombongan yang paling halus. Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Benar. Bagus, Probo. Tetapi sekarang aku akan bertanya sesuatu yang lebih sulit. La haula wala quwata illa billah. Jika seluruh rahasia Al-Quran berada dalam Al-Fatihah dan seluruh rahasia Al-Fatihah berada dalam Bismillah, lalu seluruh rahasia Bismillah berada dalam huruf Ba, maka katakan kepadaku, Allah Akbar. mengapa manusia lebih sibuk mencari rahasia langit daripada memahami satu huruf Ba? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Karena manusia sering mengira bahwa kebenaran harus terlihat besar, Tuhan. Pada Allah sering menyembunyikan samudera dalam setetes air, menyembunyikan pohon dalam biji, menyembunyikan kehidupan dalam rahim, dan menyembunyikan rahasia Al-Quran dalam satu huruf. Manusia tertipu ukuran. Allah mengajarkan bahwa kedalaman tidak selalu tampak besar. Ya, aku akan bertanya sesuatu yang membuat banyak ahli tasawuf menangis. Allah. Jawabanmu sangatlah benar dan bagus, Probo. La haula wala quwata illa billah. Namun, dengarkan baik-baik. Jika Allah adalah yang awal dan yang akhir, maka siapakah dirimu di antara dua lautan itu? Allah Akbar. Wahai Tuhan, aku hanyalah huruf yang sedang lewat. Allah adalah kalimatnya. Kami hanyalah ombak. Allah adalah lautan. Kami hanyalah bayangan. Dan Allah adalah cahaya yang membuat bayangan itu ada. Jika Allah menarik satu pandangannya dari kami, maka kami kembali menjadi tidak berarti. Karena keberadaan kami hanyalah pinjaman, air mata kami yang turun. Juga karena izinnya. Jawabanmu indah. La haula wala quwata illa billah. Namun, wahai Probo, iya Tuhan. katakan kepadaku, apakah rahasia terbesar dari Bismillahirrahmanirrahim? La haula wala quwata illa billah. Izinkan saya menjawab, wahai Tuhan. Menurut kami yang fakir, rahasia terbesar Bismillahirrahmanirrahim bukan pada hurufnya, bukan pada bilangannya, bukan pada rahasia gaibnya, melainkan pada kenyataan bahwa Allah mengizinkan makhluk menyebut namanya. Inilah rahasia yang paling agung. Sebab kita adalah makhluk yang penuh dosa, penuh kekurangan, penuh kelalaian. Namun Allah tidak menutup pintunya. Dia tetap mengizinkan kita berkata Bismillahirrahmanirrahim. Seakan Allah berkata, aku masih menerimamu datang kepadaku. Maka Tuhan, rahasia terbesar Bismillah bukanlah kekuatan, melainkan kasih sayang, bukan keperkasaan, melainkan penerimaan. Bukan kejadian, melainkan cinta Allah yang tidak pernah lelah membuka pintu bagi hambanya. Tuhan, mohon maaf.
Jawabanmu sangatlah indah. Wahai Probo, Nggih Tuan. hari ini engkau tidak menjawab dengan akal. La haula wala quwata illa billah. Engkau menjawab dengan hati. Dan ketahuilah, La haula wala quwata illa billah. ada ilmu yang dapat dipelajari dengan membaca. Ada ilmu yang dapat dipelajari dengan berpikir. La haula wala quwata illa billah. Tetapi ada ilmu yang hanya dapat dipelajari ketika hati telah hancur karena cinta kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billah. Baiklah, wahai Probo, Nggih Tuan. dengarkanlah apa yang ingin aku sampaikan. Nggih Tuan. Aku telah mengujimu dengan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan banyak lembar kitab tidak sanggup memuat seluruh kedalamannya. Allah Akbar. Aku telah mengujimu dengan pertanyaan yang membuat akal berputar-putar, seperti burung yang kehilangan arah di tengah kabut. Allahu Akbar. Aku telah mengujimu dengan pertanyaan yang membuat sebagian ahli ilmu berhenti pada kata-kata. Sedangkan para pencari hakikat terus berjalan menuju makna. La haula wala quwata illa billah. Dan hari ini, dengan izin Allah, engkau telah melewati ujian itu. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Allah Akbar. Namun, janganlah engkau mengira bahwa keberhasilan menjawab pertanyaan adalah akhir perjalanan. Tidak, Probo. Nggih Tuan. Sesungguhnya pengetahuan hanyalah gerbang. Sedangkan ujian yang sesungguhnya adalah ketika pengetahuan itu berubah menjadi keadaan jiwa. Nggih Tuan. Karena mudah bagi seseorang untuk menjelaskan tentang sabar. Allah Akbar. Tetapi tidak mudah ketika ia dipaksa meminum pahitnya takdir. La haula wala quwata illa billah. Mudah berbicara tentang tawakal. Tetapi tidak mudah ketika seluruh pegangan dunia dilepaskan dari tangannya. La haula wala quwata illa billahil azim. Mudah menjelaskan tentang cinta kepada Allah. Tetapi tidak mudah ketika Allah mengambil sesuatu yang paling dicintainya. La haula wala quwata illa billah. Wahai Probo, Nggih Tuan. sekarang aku akan mengabarkan kepadamu sebuah kabar yang telah lama tersembunyi di balik tabir-tabir langit. La haula wala quwata illa billah. Nggih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, di antara pusaka-pusaka langit yang pernah turun kepada manusia, Allah Akbar. terdapat satu pusaka yang namanya jarang disebut oleh para pencari. Allah Akbar. Bukan karena nilainya kecil, melainkan karena kedudukannya terlalu tinggi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Akbar. Pusaka itu bernama Sirrul Asrar. La haula wala quwata illa billah. Rahasia dari segala rahasia. Allah Akbar. Inti dari segala inti. Allah Akbar. Mutiara yang tersembunyi di dalam samudra yang bahkan para penyelam rohani belum tentu mampu menjangkaunya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Wahai Probo, Nggih Tuhan.
Mungkin engkau telah mendengar banyak nama pusaka. Mungkin engkau telah bertemu berbagai amanah. Mungkin engkau telah mengenal banyak rahasia yang dititipkan kepada para pencari. La haula wala quwata illa billah. Namun ketahuilah, apabila seluruh pusaka itu dikumpulkan laksana bintang-bintang di langit, Allahu Akbar. maka Sirrul Asror ibarat matahari yang membuat bintang-bintang itu tampak. La haula wala quwata illa billah. Namun jangan salah memahami. Sirrul Asror bukanlah kemuliaan untuk dibanggakan. La haula wala quwata illa billah. Bukan kekuatan untuk dipamerkan. Bukan kedudukan untuk ditinggikan. Karena setiap orang yang masih ingin terlihat besar tidak akan mampu memikulnya. Pusaka itu tidak mencari orang yang kuat. Pusaka itu mencari orang yang hancur karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak mencari orang yang ingin dihormati, tetapi mencari orang yang rela menjadi debu di hadapan Tuhannya. La haula wala quwata illa billah. Lihatlah padi, Nggih Tuhan. semakin berisi, semakin menunduk. Lihatlah lautan, Nggih Tuhan. semakin dalam, semakin tenang. Allahu Akbar. Lihatlah langit, semakin tinggi, semakin sunyi. Demikian pula orang yang diberi amanah besar oleh Allah. Ia semakin rendah hati, semakin lembut, semakin takut kepada dirinya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Wahai Probo, Nggih Tuhan. perjalanan menuju Sirrul Asror bukan perjalanan kaki, bukan perjalanan kendaraan seperti yang kalian pakai, bukan perjalanan menuju gunung atau lautan, melainkan perjalanan menghancurkan segala sesuatu yang engkau kira dirimu. Allahu Akbar. Kelak engkau akan diuji dengan pujian, engkau akan diuji dengan hinaan, engkau akan diuji dengan kehilangan, engkau akan diuji dengan keberhasilan. La haula wala quwata illa billah. Dan ketahuilah, keberhasilan seringkali lebih berbahaya dari kegagalan. Nggih Tuhan. Allah. Karena kegagalan membuat manusia menangis kepada Allah. Sedangkan keberhasilan kadang membuat manusia diam dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Wahai Probo, Nggih Tuhan. ada orang yang gagal karena musuhnya. Tetapi lebih banyak yang gagal karena egonya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ada orang yang kalah karena fitnah manusia. Tetapi lebih banyak yang jatuh karena kekaguman terhadap dirinya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Dengarkan baik-baik. Nggih Tuhan. Jika suatu hari engkau berjalan dan manusia memuji namamu, jangan pernah percaya kepada pujian itu. Insya Allah Tuhan. Jika suatu hari manusia mencelamu, jangan pula tenggelam dalam celaan itu. Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena pujian dan celaan hanyalah dua ombak. Sedangkan engkau harus belajar menjadi laut. La haula wala quwata illa billah. Insya Wahai Allah. Probo, Nggih Tuhan. ketahuilah bahwa Sirrul Asror bukanlah pusaka yang turun ke tangan, melainkan pusaka yang turun ke hati.
bukan sesuatu yang disimpan dalam peti, melainkan sesuatu yang disimpan dalam kesadaran. Dan ketika Sirul Asror benar-benar dibukakan kepada seorang hamba, maka yang pertama kali ia lihat bukanlah kehebatan dirinya, melainkan kelemahannya. Yang pertama kali ia rasakan bukanlah kekuatannya, melainkan ketergantungannya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan ketahuilah, wahai Propo, Gitu kan. rahasia terbesar dari Sirul Asror bukanlah mengetahui rahasia langit, bukan mengetahui perkara gaib, bukan mengetahui apa yang tersembunyi, melainkan menyadari dengan sepenuh hati bahwa tidak ada yang layak diagungkan selain La Allah. haula wala quwata illa billah. Ketika kesadaran itu telah memenuhi seluruh ruang jiwamu, maka saat itulah pintu-pintu yang selama ini tertutup akan dibuka olehnya. La haula wala quwata illa billah. Wahai Propo, Gitu kan. jika suatu hari engkau benar-benar sampai pada ambang Sirul Asror, jangan bertanya, apa yang akan aku peroleh? La haula wala quwata illa billah. Tetapi bertanyalah, apa lagi yang harus aku lepaskan demi Allah? Allahu Akbar. Karena orang yang ingin menggenggam rahasia terbesar langit harus terlebih dahulu melepaskan genggaman terhadap dirinya sendiri. Dan ketahuilah, di ujung seluruh perjalanan para pencari, tidak ada mahkota, tidak ada singgasana, tidak ada kebanggaan. La haula wala quwata Yang illa billah. ada hanyalah seorang hamba yang bersujud, lalu menangis. Karena akhirnya ia menyadari bahwa sejak awal hingga akhir perjalanan, yang dicarinya hanyalah Allah semata. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa. Insyaallah yang saya akan memahami itu, Tuan Syekh. Baiklah, wahai Propo, kau telah memahami mengenai makna dari Bismillah. Namun setelah ini akan ada lagi yang mungkin menghampiri dirimu, Propo. Insyaallah ya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Wangi. Aduh. Mas Propo nangis. Sih, saya nggak mendengar dong. Allahu Akbar. Ya, tenangkan dulu Mas. Ngerokok dulu lah. Yaudah, Mas Taufik. Matiin aja. Matikan itu, baik. Allahu Akbar. Saya nggak bisa ngomong apa-apa.